Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Eh, Teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan kali ini pada sesi tanya jawab bersama guru kita semua, Al Mukarram dan Guru Haji Abdullah MSI. Pertanyaan pertama Mami ini pertama, apakah boleh seorang suami merahasiakan penghasilannya kepada istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Mengenai nafkah tentunya adalah kewajiban bagi suami untuk memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Mengenai pendapatan suami, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi hendaklah orang-orang yang memiliki usaha itu menafkahkan dari hasil usahanya. Dan intinya Allah tidak akan memaksa berapa besar nafkah yang akan diberikan kecuali apa yang Allah anugerahkan. Jadi sejumlah rezeki yang dia terima segitulah yang dia punya kewajiban. Nah sekarang apakah jumlah itu harus diketahui oleh istri ataukah merupakan kewajibankah untuk memberitahukan berapa penghasilannya? Yang benar adalah bahwa istri itu wajib mendapatkan nafkah yang sewajarnya. Berapa nafkah yang akan dia terima? Misalnya untuk hariannya seandainya 50.000 atau 100.000, itulah kewajiban suami. Nah mengenai jumlah, apakah wajib dia diberitahu kepada istrinya? Tidak. Yang wajib adalah memberikan nafkah yang pantas kepada istrinya. Nah, mengenai ayat yang tadi memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak ada paksaan jika Allah membatasi rezeki laki-laki. Artinya seandainya si perempuan ini biasanya dia bernafkah 50.000, tapi ternyata pada hari itu si laki-laki hanya dapat 30.000, maka itulah kewajibannya. Nah, kebalikannya jika memang nafkahnya 50.000 tapi hari itu dia dapat 150.000, kewajibannya tetap 50.000. Nah, adapun yang 100.000 ini mungkin ditabung, mungkin ada keperluan-keperluan yang lain, ya. Jadi tidak mesti laki-laki itu wajib memberitahukan kepada istrinya. Hanya saja di dalam kita inginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentu seorang suami mestilah dia itu diketahui usahanya, diketahui gajinya oleh istrinya. Terbuka, saling jujur di dalam menghasilkan rezeki supaya bisa mengatur di dalam rumah tangga. Nah, jadi walaupun bukan kewajiban harus memberitahukan kepada istri jumlah yang dia dapatkan, tentunya ini menjadi satu yang baik di dalam keharmonisan rumah tangga. Begitu. Pertanyaan kedua Mami, apa namanya? Misalkan sudah ada seorang yang Allah sudah catat dia bukan jodoh kita. Apakah bisa dirubah oleh kita melalui doa atau yang semisal dengannya? Mengenai jodoh tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah si A akan menjadi jodoh kita? Wallahu a'lam. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, sekarang apakah andai si A ini memang jodoh kita? Apakah bisa menjadi bukan jodoh kita? Terserah Allah. Atau dia sebenarnya bukan jodoh kita. Tapi apakah bisa dia menjadi jodoh kita? Terserah Allah. Jadi takdir pun ya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berubah. Tentu yang bisa mengubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
hal-hal yang rahasia sifatnya seperti rezeki, seperti jodoh gitu. Jangan dipusingkan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah memusingkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Percaya saja sama Allah gitu. Jadi ini salah ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar kekasih Allah gitu ya. Satu, kata Nabi Ibrahim, saya akan mengutamakan urusan kekasihku dibandingkan urusan yang lain. Yang kedua, percaya sama kekasih. Kalau memang diberikan segitu ya segitu. Rizki, umur, jodoh, itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak tahu, wajib tuntut rizki. Hasilnya itulah ketentuan Allah. Karena kita tidak tahu, wajib kita ikhtiarkan namanya jodoh. Perkara dia bukan jodoh kita, itulah ketetapan Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan, ternyata jodoh saya di belakang rumah. Kalau tahu begini dari kemarin. Tidak. Ya, memang itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Nah, rahasia-rahasia seperti itu sebenarnya pada dasarnya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Percaya sudah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia jodoh kita. Jadi tidak bisa kita katakan sebenarnya dia bukan jodoh saya. Tapi kenapa dia jadi jodoh saya? Enggak. Ya. Atau kebalikannya. Mungkin itu jodoh saya sebenarnya, tapi kenapa enggak jadi? Ya, enggak. Memang itulah ya. Jadi tidak ada istilah jodoh tertukar itu. Memang begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika usaha kita gagal, kita cari pembenaran alasan-alasan kita. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Dan ketiga, Mami, apakah termasuk sedekah atau tidak? Kalau ada tetangga yang miskin mengalir listrik dari rumah kita, memakai listrik air dari rumah kita setiap hari tanpa minta bayar listrik dan air dan lain-lainnya. Pertama, buat yang punya itu kalau dia ikhlas jadi sedekah. Buat yang ngambil, kalau dia tidak ngasih tahu itu mencuri. Jadi ingat, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanaman. Ya, siapa-siapa yang menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, oleh bahaim, hewan, oleh manusia, maka itu menjadi sedekah. Ingat, burung atau hewan atau orang, jadi sedekah buat siapa? Buat orang yang nanam. Ingat, sedekah itu ikhlas jadi standar persyaratan jadi sedekahnya gitu. Ya sudah, biarin. Dimakan sama binatang, dimakan sama burung, dimakan sama orang, entah dia mencuri. Jadi buat orang yang punya, yang dialiri listrik misalnya, yang punya air, ikhlaskan, itu akan menjadi sedekah. Tapi buat orang yang mengambil tanpa minta izin, itu pencuri. Demikian Allah alam. Pertanyaan terakhir, Mami, apakah bisa seandainya kita punya bong yang punya lubang pancuran air yang cukup besar, itu kalau ketika kita berwudu airnya terlalu banyak yang keluar. Apakah bisa kita mencampurkan niat kita di samping kita berwudu sambil kita niatnya menyiram tanaman yang ada di sekitar tempat duduk? Wudu itu larangannya israf, berlebih-lebihan. Bahkan kata Nabi, walau binahrin jarin, sekalipun kita berwudu itu di sungai yang mengalir, tetap saja kita disuruh hemat di dalam menggunakan air. Tetap hemat untuk menggunakan air. Nah, lalu sekarang bagaimana? Ini pancuran kita besar. Kita berwudu sambil nyiram. Sambil nyiram tanaman-tanaman ya. Ya pada dasarnya ada istilah juga berwudu dengan niat sambil tabrid. Tabrid itu artinya menyegarkan diri gitu ya. Jadi kalau kita menyegarkan diri kan banyak airnya tuh. Boleh ya. Jadi kalau menyiram ini, nah ini kayaknya di dua perbuatan nih. Ya. Gambaran tentang tabrid tidak ada masalah. Tapi gambaran tentang sambil menyiram tanaman, kayaknya kita tak tampung aja airnya di bawah gitu. Tidak ada masalah. Jadi artinya tetap kita berwudu
Kalau kita memang mau sambil dengan menyiram tanaman ya tampung airnya di bawah begitu. Jadi kalau muka terus kemudian disiramin ke samping terus tangan disiram salah itu gimana ya? Itu enggak ada. Ya. Jadi air yang banyak ini dimanfaatkan nantinya karena begitu besarnya pancuran yang keluar ya tampung saja ya. Paling tidak itu dengan maksud untuk memanfaatkan air tidak membuang-buangnya. Demikian wallahu alam. Demikianlah tanya jawab kita pada malam hari ini, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.